Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia dilakukan oleh para pedagang Islam dari berbagai negeri, seperti Arab, Persia, Irak, Gujarat dan Benggala, Sri Lanka, dan negeri lainnya. Faktor Muslim yang menentukan waktu pelayaran menyebabkan mereka terpaksa tinggal untuk sementara waktu di bandar-bandar yang mereka datangi. Penguasa sekitar memberikan mereka tempat singgah sehingga membentuk komunitas yang disebut dengan perkampungan Pakojan, yaitu kampung yang dikhususkan untuk para pedagang Muslim. Kampung tersebut masih bisa kita saksikan di beberapa kota lama, misalnya di kota Jakarta, Banten, Semarang, dan kota-kota lama lainnya. Pedagang Muslim yang datang di beberapa tempat tersebut tidak hanya melakukan perdagangan, tetapi juga menyampaikan ajaran Islam kepada penduduk setempat. Mengingat Islam adalah agama dakwah, setiap Muslim berkewajiban melakukan dakwah, tentu sesuai kadar dan kapasitasnya. Tugas dan kewajiban berdakwah dalam sejarah Islam bukanlah hal yang dapat diabaikan bagi para pengikutnya, seperti dinyatakan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ad'u ila sabili rabbaka bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadiluhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. 1. Masuknya Islam di Indonesia. Islam di Indonesia ditemukan adanya beberapa pendapat. Misalnya, pada buku sejarah sering ditemukan penulisan awal mula masuknya Islam di Indonesia terjadi pada abad ke-13. Sedangkan, berdasarkan keputusan yang sudah diambil, menyatakan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah, abad ke-7 Masehi langsung dari Arab. Keputusan tersebut diambil melalui seminar yang dilakukan berkali-kali, dimulai tahun 1963 di Medan, dilanjutkan pada tahun 1978 di Banda Aceh, dan terakhir pada tahun 1980. Hal ini disebabkan karena pendapat yang terakhir disampaikan oleh ahli sejarah asing. Salah satunya Profesor Dr. Souk-Hur-Kronj. Adapun teori-teorinya antara lain sebagai berikut. A. Teori Gujarat. B. Teori Arab. C. Teori Persia. D. Teori Tiongkok. Dan E. Teori Turki. A. Teori Gujarat. Dinamakan teori Gujarat karena asal pembawa Islam ke Indonesia adalah dari Gujarat atau India. Pendukung teori ini umumnya dari Barat. Mereka berpendapat bahwa Islam datang dari wilayah Gujarat Barat melalui peran para pedagang Muslim India, sekitar abad ke-13 Masehi. Adapun argumen yang digunakan antara lain sebagai berikut. Sejarawan. 1. Kurangnya fakta dan penjelasan mengenai peran bangsa Arab dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Sementara itu, hubungan dagang Indonesia-India sudah lama terjalin. 2. Adanya bukti batu nisan Sultan Malik As-Soleh yang merupakan sultan pertama dari Kerajaan Samudra Pasai, dengan bertuliskan wafat pada tahun 1279 Masehi. 3. Keterangan Marco Polo yang mengatakan bahwa dirinya pernah tinggal beberapa waktu di Sumatera pada tahun 1292 Masehi untuk menunggu angin demi pelayaran selanjutnya. B. Teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh Profesor Dr. Hamka. Menurut teori Arab, Islam masuk ke Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi.
Profesor Dr. Hamka menggugat dan mengoreksi teori Gujarat sejak tahun 1958 yang mendasarkan pandangannya dengan beberapa bukti dan alasan sebagai berikut. 1. Peranan bangsa Arab tidak bisa diabaikan sebagai pembawa Islam di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan Gujarat hanya menjadi tempat singgah dan transit semata, sedangkan kota Mekah menjadi tempat pengambilan ajaran Islam. 2. Kekuasaan politik Islam telah berdiri di Indonesia pada abad ke-13. Berdasarkan pendapat tersebut, sangat keliru apabila masuknya Islam ke Indonesia disamakan dengan saat berdirinya kekuasaan politik Islam. Jadi, menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia jauh sebelum, yaitu pada abad ke-7. 3. Telah ditemukan makam Syekh Muqaiddin pada tahun 674 Masehi yang menunjukkan adanya perkampungan Arab di Barus, sebuah pantai sebelah barat Sumatera. 4. Terdapat berita Tiongkok yang menyebutkan Raja Taceh mengirim utusan ke Ratu Sima atau Raja Kalingga Jawa Tengah untuk menguji amanah dan kejujuran warga negeri itu dengan menebarkan pundi-pundi berisi emas di tengah jalan. Menurut Buya Hamka, raja tersebut adalah Raja Arab Islam. C. Teori Persia. Menurut teori Persia, Islam baru masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi melalui peran para pedagang asal Persia yang gitar perjalanannya sebelum ke Indonesia lebih dulu singgah ke Gujarat. Pendapat ini didasari beberapa alasan, yaitu sebagai berikut. 1. Kosakata Persia yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Contoh, kata anggur, ostana, bandar, bius, kenduri, kismis, lashkar, nahkoda, tamasya, dan lain sebagainya. 2. Penggunaan istilah berbahasa Persia dalam Islam, pengajaran membaca Al-Quran untuk menyebut harokat dalam bahasa Arab. Contoh, Fatah sama dengan Jabar, Domah sama dengan Pes, dan Kasroh sama dengan Jer. 3. Munculnya pengaruh sastra Persia dan India dalam sastra Islam Nusantara terlihat pada munculnya karya-karya terjemah dengan bahasa Persia, seperti Kisroh Emir Hamzah dan lain sebagainya. D. Teori Tiongkok. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia dibawa oleh pedagang-pedagang Muslim Tiongkok melalui jalur perdagangan pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Adapun tempat yang pertama didatangi adalah daerah Sumatera. Perlu dipahami bahwa teori ini tidak berbicara tentang awal datangnya Islam ke Indonesia, melainkan tentang peran Muslim Tiongkok dalam menyumbangkan data informasi tentang adanya komunitas Muslim di Indonesia, serta perannya dalam perkembangan pada abad ke-5 atau 16 Masehi. Kondisi ini dapat dipahami karena Islam di Tiongkok datang lebih awal dibanding dengan Islam di Indonesia. Ini dibuktikan dengan data sejarah yang menyebutkan abad ke-7 di Guangzhou sudah ada Masjid Huazinzi. Sementara ini, di Indonesia baru ditemukan makam-makam individu atau interaksi utusan dagang. Teori ini menjadi lemah karena tidak ditemukan satupun tanda tentang kehadiran masyarakat Tiongkok di zaman Laubu Tua, tepatnya di daerah Barus, meski banyak ditemukan keramik Tiongkok. E. Teori Turki. Teori perkembangan ini dikemukakan oleh Martin van Brunesan. Menurutnya, orang Indonesia menerima ajaran Islam dari orang-orang Kurdi dan Turki, selain dari orang Arab dan Tiongkok. Alasannya antara lain sebagai berikut. 1. Ulama Kurdi banyak yang berperan aktif dalam dakwah Islam di Indonesia. 2. Beberapa kitab karangan ulama Kurdi menjadi berpengaruh luas, di antaranya A. Pengaruh ulama Ibrahim Al-Qurani, seorang ulama Turki di Indonesia melalui Torekat Satriyah. B.
tradisi berjanji sangat populer di Indonesia. Pada dasarnya, teori-teori masuknya Islam ke Indonesia memiliki keunggulan dan keterbatasan, serta tidak ada teori yang baku dan pasti. Pendapat ini berdasarkan pada pendapat sejarawan yang mengatakan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia datang dalam kompleksitas, yaitu tidak berasal dari satu tempat, peran, kelompok tunggal, dan tidak dalam waktu yang sama. Menurut Hasan Asani dalam buku yang berjudul Sejarah Pendidikan Islam, meyakini bahwa Islam yang datang ke Indonesia berasal dari Arab itu tidaklah sulit. Lebih spesifiknya, agama Islam yang datang ke Indonesia berasal dari Hijaz sebagai Centraland. Hal ini dilatar belakangi oleh sejarah Nabi Muhammad SAW yang lahir, besar, menerima wahyu, dan menunaikan tugas kerasulannya di Hijaz. Waktu masuknya Islam ke Indonesia berkaitan dengan bagaimana kita memaknainya. Teori yang menyatakan Islam masuk pada abad ke-7 Masehi atau sampainya Tin dapat diterima apabila maka abad ke-7 Islam adalah sampainya individu-individu memeluk agama masuknya Arab, Persia atau India ke Indonesia. Sebaliknya, jika dipahaslam dari masuknya Islam ke Indonesia adalah terdapatnya orang pribumi yang memeluk Islam dalam komunitas yang besar, maka teori yang menyebut Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 lebih dapat diterima. 2. Strategi penyebaran Islam di Indonesia. Agama Islam masuk ke Indonesia secara bertahap. Pada permulaan masuknya Islam di Indonesia, para mubalik dan dai menempuh berbagai cara dan jalur yang digunakan sebagai strategi untuk penyebaran ajaran Islam ke seluruh penjuru Indonesia yang multietnis dan budaya. Jalur strategi dakwah yang digunakan antara lain: A. Jalur perdagangan, B. Jalur pernikahan, C. Jalur pendidikan, D. Jalur kesenian, E. Jalur politik, dan F. Jalur tasawuf. A. Jalur perdagangan. Mubalik dan dai yang membawa ajaran Islam ke Indonesia adalah para pedagang, sehingga sangat logis jika jalur perdagangan dipilih dan dimanfaatkan sebagai cara dan strategis dalam penyebarkan ajaran Islam. Aktivitas perdagangan ini banyak melibatkan bangsa-bangsa di dunia, termasuk bangsa Arab, Persia, India, Tiongkok, dan sebagainya. Saluran Islam melalui jalur perdagangan dinilai sangat menguntungkan, dikarenakan para raja dan bangsawan ikut serta dalam aktivitas perdagangan tersebut. Para pedagang Muslim datang dan bermukim di pesisir Pulau Jawa, yang pada saat itu penduduk setempat masih memeluk agama nenek moyang. Strategi dakwah Islam di Indonesia melalui jalur perdagangan ini sudah dilakukan oleh para dai atau mubalik sejak abad ke-7 Masehi. B. Jalur pernikahan. Jalur perdagangan yang ditempuh memposisikan mereka sebagai saudagar-saudagar kaya melebihi kaum pribumi. Kenyataan ini membuat banyak perempuan pribumi tertarik untuk menikah dengan para saudagar kaya tersebut dan menjadi istri-istri mereka. Sebelum prosesi pernikahan dilakukan, perempuan pribumi tersebut terlebih dulu dibimbing untuk memeluk agama Islam melalui ritual yang sederhana. Dengan pernikahan tersebut, posisi perempuan dan keluarganya otomatis terhormat. Di sisi lain, keberhasilan para dai menjadi bagian dari keluarga pribumi yang umumnya bangsawan itu juga memberikan berkah tersendiri bagi dakwah Islam karena proses dakwah di dalam keluarga bangsawan semakin mudah. Islamisasi yang dihasilkan melalui jalur pengaruh yang lebih besar jika terjadi di kalangan seperti bangsawan dan penguasa. Misalnya Ampel dengan Nyi Gede Manila, Babat Tanah Jawa, atau antara Putri Campa dan Putra Brawijaya.
C. Jalur pendidikan. Sebagai ikhtiar untuk memantapkan proses islamisasi, para dai kemudian mendirikan lembaga pendidikan yang diawali dengan merintis pesantren. Pada lembaga ini, para dal atau biasa disebut dengan kiai atau ajengan Sunda melakukan interaksi dengan para santri dalam kegiatan belajar mengajar terkait dengan ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan. Di pesantren inilah semua kalangan masyarakat dapat masuk dan belajar tanpa membedakan status sosial. Pesantren-pesantren tersebut menjadi dasar pendidikan Islam bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, semakin banyak masyarakat dari kalangan bawah yang memeluk agama Islam dan mendalami ilmu keislaman. Dapat disimpulkan bahwa dalam proses islamisasi, para kiai dengan pondok pesantrennya memiliki peran yang sangat besar terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Semakin terkenal kiai, semakin terkenal pula pesantrennya, sehingga hal ini membawa dampak positif ke arah yang sangat luas. Pada masa pertumbuhan Islam, terdapat pesantren yang terkenal, di antaranya pesantren Sunan Giri di Gresik, Jawa Timur, dan pesantren Ampel Denta milik Sunan Ampel, Surabaya. D. Jalur kesenian. Bidang kesenian menjadi jalur yang ditempuh para dai dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Bidang kesenian yang dianggap sebagai strategi dakwah antara lain seni wayang, seni bangunan, seni pahat, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Khusus seni wayang, dai yang paling populer dalam pementasan wayang adalah Sunan Kalijaga. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya bangunan masjid yang bercorak campuran, seperti Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kasepuhan Cirebon, Masjid Agung Banten, Masjid Kudus, dan lain-lain. E. Jalur politik. Logika tersebut tidak sia-siakan oleh para dai saat itu sampai saat ini. Banyaknya para penguasa yang memeluk Islam otomatis melahirkan kekuatan baru secara politis. Para raja yang sudah memeluk Islam mulai memanfaatkan kekuasaannya berada di bawah kekuasaannya untuk mempengaruhi rakyat yang berada di bawah kekuasaannya. Islamisasi melalui jalur politik tidak terbatas rakyat dalam kekuasaannya, tetapi meluas ke berbagai wilayah di luar daerah kekuasaan. Islamisasi melalui jalur politik juga dilakukan pada saat Raja Muslim meluaskan dakwah Islam ke wilayah. F. Jalur tasawuf. Tasawuf juga berperan penting dalam penyebaran Islam karena dilibatkannya unsur batin, hati yang sangat sesuai dan memudahkan penerimaan masyarakat non-muslim yang sebenarnya menganut Hindu. Masyarakat yang telah memiliki dasar-dasar ketuhanan yang benar mudah menerima Islam melalui tasawuf. Tasawuf merupakan ilmu yang membicarakan tentang cara seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penyucian diri. B. Peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. 1. Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro lahir di Samarkandi, Uzbekistan pada tahun 1349 Masehi, tengahan abad ke-14 dengan nama Syekh Jumadil Al-Husain Al-Akbar. Gelar Syekh biasanya diperuntukkan untuk seorang yang ahli dalam agama Islam. Di Indonesia, Syekh digunakan untuk menyebut mubalik keturunan Arab yang ahli dalam agama Islam, baik yang menyebarkan Islam berdasarkan faham Ahlus Sunan awal jamaah maupun yang bersifat tasawuf. Syekh Jumadil Kubro merupakan nenek moyang dari Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa. Meskipun tidak semua, namun dari Wali Songo sebagian besar anggota Wali Songo adalah keturunan Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro disebut memiliki garis keturunan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Jumadil Kubro merupakan ayah dari Sunan Gresik, kakek dari Sunan Ampel.
dan kakek buyut dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Di sana beliau juga menikahkan putranya Ibrahim Asmarakandi dengan putri Campa, yaitu Dewi Chandrawulan. Di sana beliau juga menikahkan putranya Ibrahim Asmarakandi dengan putri Campa, yaitu Dewi Chandrawulan. Secara ringkas, dakwah Islam yang dilakukan oleh Syekh Jumadil Kubro terbagi di dalam dua periode, yaitu periode pertama, Syekh Jumadil Kubro menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi dengan perdagangan di lingkungan kerajaan Majapahit. Syekh Jumadil Kubro ditugaskan untuk kembali menyebarkan Islam di lingkungan kerajaan Majapahit. Cara beliau menyebarkan Islam dengan mendekati para bangsawan dan penguasa. Ulama adalah aktor sentral pada masa awal penyebaran ajaran Islam karena dalam diri ulama melekat kuat pada dua sosok, yaitu kekuasaannya. Pertama, saudagar yang menyebarkan Islam melalui perdagangan sekaligus pemompa detak jantung perekonomian pada sosok sultan yang menyebarkan Islam melalui pada abad ke-15 sampai 17. Kedua sosok ini mengkristal. Ini dapat dipahami dari pemaknaan bahwa ulama sufi adalah kelompok elit saudagar, pemimpin gerak sosial keagamaan, dan juga kaum bangsawan. Penguasa kaum bangsawan dan raja-raja Islam adalah saudagar yang menguasai jalur perdagangan. 2. Syekh Maulana Akbar. Syekh Maulana Akbar merupakan ulama pertama yang menyebarkan Islam di daerah Kuningan dengan mendirikan pondok pesantren di Sidapura Kuningan. Ia juga merupakan bagian dari para ulama penggerak Islam di Jawa Barat, seperti Syekh Kuro di Karawang dan Syekh Nurjati di Amparan Jati. Beliau merupakan adik dari Syekh Datuk Kafi atau Syekh Nurjati, yang juga berkontribusi dalam menyebarkan Islam di barat Pulau Jawa. Pada akhir abad ke-14, kondisi Malaka tidak lebih dari sebuah desa nelayan sampai tahun kurang lebih 1402 Masehi. Ketika Prameswara mendirikan kerajaan Malaka, meski demikian terjalinnya hubungan diplomasi antara Arab, Muslim, dan Tiongkok sejak awal abad pertama abad ke-7 Masehi membuat semenanjung Malaka sering disinggahi oleh para pedagang dan pelaut Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Syekh Maulana Akbar yang merupakan adik kandung Syekh Nurjati memiliki tempat kelahiran yang sama, yakni di semenanjung Malaka. Namun diperkirakan Syekh Nurjati lahir pada tahun 1380-an dan 1390-an. 3. Syekh Nurjati. Syekh Nurjati dikenal sebagai tokoh perintis dakwah Islam di Jawa bagian barat, khususnya Cirebon dan sekitarnya, yang lebih terkenal dengan nama Gunung Jati, sebuah bukit kecil dari dua. Syekh Nurjati lahir di semenanjung Malaka. Setelah berusia dewasa muda, pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu dan berhaji. Syekh Nurjati pergi ke Baghdad dan menemukan jodohnya dengan Syarifah Halimah serta mempunyai putra-putri. Dari Baghdad beliau pergi berdakwah sampai Pesambangan. Beliau wafat dan dimakamkan di Giri Amparan Jati. Syekh Nurjati bersama rombongan dari Baghdad, terdapat 10 orang pria dan 2 orang perempuan, tiba di Muara Jati. Rombongan ini diterima oleh penguasa pelabuhan Muara Jati, Ki Gedeng Tapa atau Ki Mangkubumi Jumajan Jati, sekitar tahun 1420 Masehi. 4. Syekh Hasanuddin atau Syekh Kubro. Ulama yang dikenal banyak masyarakat mengenalkan ajaran Islam sebelum Wali Songo dan banyak memberikan pengaruh dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa adalah Syekh Kuro yang berasal dari Campa, dan beliau juga putra dari seorang ulama besar bernama Syekh Yusuf Sidik. Beliau memiliki suara yang pondok sebagai tempat merdu dalam membaca Al-Quran. Hal ini juga yang menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk belajar dan mendalami agama. Menjadi daya tarik di Karawang, Syekh Kuro memiliki murid yang merupakan
selama ageng tapa, yaitu Nyai Subang Larang yang pada akhirnya diperistri. 5. Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Syekh Ibrahim As-Samarkandi seorang ulama penyebar Islam sebelum era Wali Songo. Ia diperkirakan lahir di Samarkand pada paruh kedua abad ke-14. Syekh Ibrahim As-Samarkandi seorang ulama penyebar Islam sebelum era Wali Songo. Ia diperkirakan lahir di Samarkand pada paruh kedua abad ke-14. Nama lain dari Syekh Ibrahim As-Samarkandi adalah Maulana Ibrahim Akbar yang bergelar Syekh Jatiswara. Berkat kegigihan dan kesantunannya, Raja Champa pun pada akhirnya dan Syekh Ibrahim As-Samarkandi dinikahi dengan putrinya yang bernama Dewi Chandrawulan. Dari pernikahan tersebut lahirlah Ali Murtado dan Ali Rahmatullah yang kelak dikenal dengan Sunan Ampel. Syekh Ibrahim As-Samarkandi juga melakukan dakwah mengajak masyarakatnya untuk memeluk Islam. Beliau dimakamkan di desa Geskiharjo, Kecamatan Palang, Tuban. C. Jejak kerajaan Islam di Indonesia. 1. Munculnya kerajaan-kerajaan di Indonesia. A. Kerajaan Jempa. Berdasarkan teori yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak ke-7 Masehi, maka kerajaan Islam pertama bukan lagi Samudra Pasai, tetapi kerajaan Jempa yang berdiri sejak abad ke-8 Masehi. 1 abad setelah Islam masuk ke Indonesia. Terlepas abad ke-8 pemerintahannya seperti apa, kerajaan Jempa adalah fakta ada di Indonesia sebagai kerajaan Islam tertua. Kerajaan Jempa terletak di perbukitan yang memanjang dari tepi sungai Pedada Barat sampai pantai Krueng Pesangan Timur. Kerajaan Islam Jempa dipimpin oleh Syahriansah Salman yang menikahi dengan Putri Mayang Seludong. Gelar pertama yang Jempa terletak di perbukitan yang memanjang dari tepi sungai Pedada Barat sampai pantai Krueng Pesangan Timur. B. Kerajaan Perelak atau Perlak. Kerajaan Perelak merupakan kelanjutan dari Kerajaan Islam Jempa. Kerajaan Perlak berdiri pada pertengahan abad ke-9 dan berakhir pada abad ke-13 setelah bergabung dengan Kerajaan Samudra Pasai. Sultan Alauddin Syahidin Maulana Abdul Aziz Shah merupakan raja pertama kerajaan ini. Perlak merupakan kerajaan yang sudah maju, terbukti dengan ditemukannya mata uang sendiri, yaitu mata uang Perlak yang terbuat dari emas, dirham, perak, kupang, dan tembaga atau kuningan. Pada masa kejayaannya, abad ke-13 Masehi, Kerajaan Perlak mengalami kemajuan pesat terutama dalam bidang pendidikan Islam dan perluasan dakwah Islamiyah. C. Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kelanjutan dari Kerajaan Perlak. Meskipun pada umumnya Samudra Pasai dipandang sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Pada tahun 1285 abad ke-13 Masehi, Sultan Malik Al-Saleh mendirikan sekaligus menjadi raja pertama kerajaan ini. Pada masa kerajaan ini, Islam menyebar luas hingga ke Malaka setelah Sultan Ahmad Malik Al-Tahir II meninggal. Ia digantikan putranya Sultan Zainal Abidin. D. Kerajaan Malaka. Karena letaknya sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional, maka Malaka menjadi pelabuhan internasional. Kerajaan internasional oleh para Meswara sewaktu menjadi melalui strategi yang jitu. Para Meswara berhasil memajukan wilayah kekuasaannya. Namun, ada hal yang menjanggal hatinya apabila berjumpa dengan pedagang muslim yang hanya berhubungan dengan sesama muslim. Para Meswara kemudian mengganti namanya menjadi Iskandar Syah setelah memeluk agama Islam. Secara berurutan, Raja Malaka setelah wafatnya Iskandar Syah adalah Sultan Muzaffar Syah, Sultan Mansur Syah, Sultan Auladin Syah,
dan Sultan Mahmud Syah. Kerajaan Aceh. Tahun 1511, Malaka jatuh ke tangan Portugis. Raja pertama Aceh adalah Ali Mukhtar Shah yang pemerintahnya berpusat di kota Raja. Di masanya, Islam berkembang dengan pesat sampai Delhi dan Aru. Tahun 1530, beliau wafat dan digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Salahuddin. Tetapi karena kurang cakap dalam pemerintah, ia digantikan oleh adiknya yang bernama Alauddin Riayat Shah yang diberi julukan Al-Qahar karena ketegasan, keberanian, dan kepandaiannya mengatur pemerintahan. Masa keemasan kerajaan Aceh terjadi pada masa pemerintahan Iskandar Muda 1607 sampai 1636. Di masa tersebut pula Johor, Pahang, dan Kedah masuk ke dalam kekuasaan Aceh. Kerajaan Demak. Seorang bupati Majapahit bernama Raden Patah memeluk agama Islam. Kemudian secara terang-terangan menentang Majapahit yang sudah lemah. Tahun 1513, Demak melancarkan serangannya untuk membebaskan Malaka dari Portugis yang dipimpin Adipati Unus. Walau serangannya gagal, tetapi cukup merepotkan Portugis. Portugis berhasil menduduki Samudra Pasai, kemudian berusaha menduduki Pajajaran dan Sunda Kelapa. Menghadapi hal tersebut, Sultan Trenggono memperkuat pertahanannya. Seorang ulama yang berhasil melarikan diri dari Pasai yang bernama Fatahillah. Ia diangkat menjadi panglima armada kerajaan Demak. Fatahillah ditugaskan menggagalkan rencana Portugis menduduki Pajajaran dan Sunda Kelapa. Tahun 1522, Sunda Kelapa dapat direbut dan berganti nama menjadi Jayakarta. Selain itu, Fatahillah juga berhasil merebut Cirebon dan Banten. Dengan jatuhnya kota-kota tersebut membuat Portugis mengalami kesulitan dan menguasai karena mendapat perlawanan tentara Demak. Akhirnya, kerajaan Demak mengalami kekacauan karena perebutan kekuasaan di internal keluarga. Sejak itu, Banten, Cirebon, Tuban, Gresik, dan Surabaya melepaskan diri dari kekuasaan Demak. Kerajaan Mataram. Mataram merupakan peralihan dari Kerajaan Pajang. Raden Sutawijaya sebagai raja tidak memakai gelar sultan, tetapi lebih senang memakai gelar Panembahan Senopati. Tahun 1601, Panembahan Senopati wafat. Kedudukannya digantikan putranya yang bernama Raden Mas Jolang. Setelah Raden Mas Jolang wafat, ia digantikan oleh Raden Mas Rangsang 1613 sampai 1645 yang bergelar Sultan Agung. Kerajaan Mataram mengalami zaman keemasan. Wilayah kekuasaannya sangat luas, seluruh Pulau Jawa kecuali Banten, bahkan sampai Kalimantan. Disebabkan berebut kekuasaan dan penerapan politik menjadi tiga, yaitu Pakubuwono berpusat di Surakarta, Pangeran Mangkabumi berpusat di Yogyakarta, dan Raden Mas Syaid di Surakarta. Kerajaan Cirebon. Cirebon mulanya merupakan wilayah dari Kerajaan Pajajaran. Walangsungsang, putra Prabu Siliwangi, diberi tugas menjadi juru labuhan yang bergelar Cakrabumi bersama adiknya Nyai Rara Santang. Keduanya mempelajari Islam di pesantren Gunung Jati yang dipimpin Syekh Datu Kafi atau Nurul Jati. Setelah Walangsungsang wafat, kedudukan dipimpin oleh Syarif Hidayatullah, putra Nyai Rara Santang, dengan Syarif Abdullah. Syarif Hidayatullah yang berhasil mengembangkan Kesultanan Cirebon, bahkan menurunkan raja-raja Cirebon, termasuk juga raja-raja Banten. Sepeninggalan Syarif Hidayatullah, kekuasaan diserahkan pada cucunya Pangeran Ratu atau Penembahan Yusuf. Setelah itu digantikan Penembahan Grilaya. Setelah itu, Cirebon diperintah oleh kedua putranya Maratawijaya atau Penembahan Sepuh memimpin Kesultanan Kesepuhan, dan Kertawijaya atau Penembahan Anom memimpin Kesultanan Kanoman. Kerajaan Banten. Kemajuan Banten sebagai kerajaan Islam terus berlanjut pada masa raja berikutnya, tetapi pada masa Sultan Ageng Tritayasa, kebesaran Banten mengalami kemunduran akibat uluh putranya yang bernama Sultan Haji yang bekerja sama dengan Belanda. Kemajuan Banten sebagai kerajaan Islam terus berlanjut pada masa
raja-raja berikutnya, tetapi pada masa Sultan Ageng Tritayasa Kebesaran Banten mengalami kemunduran akibat ulah putranya yang bernama Sultan Haji yang bekerja sama dengan Belanda. J. Kerajaan Goa Talo atau Makassar. Goa Talo merupakan dua kerajaan kembar yang berpusat di Simbaupu, Makassar. Tahun 1605, Raja Goa yang bernama Karaing Tuninggalo memeluk Islam setelah mendengar dari seorang ulama yang berasal dari Minangkabau yang bernama Khatib Tunggal atau Dato Ribandang dan mengganti nama menjadi Sultan Alauddin Awalul Islam. Ketika Sultan Alauddin wafat, diganti oleh putranya yang bernama Sultan Muhammad Said. Raja Goa yang paling berani menentang penjajah Belanda adalah Sultan Hasanuddin. Karena keberaniannya, dia dijuluki ayam jantan dari timur. K. Kerajaan Ternate dan Tidore. Terdapat 4 kerajaan di Maluku, yaitu Tidore, Ternate, Jailolo, dan Bacan. Namun hanya kerajaan Ternate dan Tidore yang berkembang menjadi kerajaan besar. Rajanya bergelar Kolano. Tetapi setelah masuk Islam, berubah gelarnya menjadi Sultan. Persaingan semakin tajam ketika Portugis dan Spanyol datang ke Maluku. Di satu sisi, Ternate bersekutu dengan Portugis, sementara Tidore dengan Spanyol. Portugis melakukan politik monopoli dengan ikut campur dalam masalah kerajaan Ternate. Tindakan tersebut ditentang oleh rakyat Ternate dengan dipimpin Sultan Kairun yang berusaha melepaskan diri dari Portugis. Tahun 1570, Sultan Kairun tersingkir oleh tangan Portugis. Peristiwa tersebut membangkitkan kemarahan rakyat dan pimpin putra Kairun, yaitu Sultan Ba'abullah. Kembangnya ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam di Indonesia. Adapun pengaruh ajaran Islam yang diajarkan para ulama terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan di Indonesia antara lain sebagai berikut. A. Pondok pesantren. B. Seni bangunan. C. Tulisan atau aksara. D. Seni ukir. E. Seni sastra. F. Sistem kalender. G. Seni pertunjukan dan perayaan. A. Pondok pesantren. Jalur pendidikan merupakan salah satu cara penyebaran Islam. Lembaga pendidikan Islam yang paling berjasa adalah pondok pesantren. Pesantren ini dipimpin seorang kiai Jawa atau Ajengan Sunda dan muridnya disebut santri. Pada lembaga ini, para santri dididik ilmu agama seperti tafsir Al-Quran, hadis, fikih, akidah akhlak, bahasa Arab, balaghah, nahwu dan sorok, ilmu bela diri, dan ilmu pengetahuan umum. Pada saat itu, pesantren yang terkenal ada pesantren Giri di Gresik yang dipimpin oleh Sunan Giri dan pesantren Ampel Beta di Surabaya yang dipimpin oleh Sunan Ampel. Keberadaan pondok pesantren diakui sebagai salah satu lembaga pendidikan yang masa lalu ini pendidikan yang sudah ikut adil mencerdaskan kehidupan masyarakat Indonesia masa lalu ini maupun di masa yang akan datang, terutama ketika bangsa disial oleh bangsa lain. B. Seni bangunan. 1. Masjid. Seperti Masjid Agung Demak yang didirikan oleh Raden Patah bersama para wali, yang salah satu tiangnya terbuat dari potongan-potongan kayu yang disebut total. Masjid Menara Kudus yang didirikan Sunan Kudus yang memiliki menara menyerupai candi, serta bangunan masjid lainnya. 2. Keraton. Seperti Keraton Surakarta, Keraton Cirebon, Keraton Surosowan, Banten, serta Keraton Yogyakarta. 3. Makam. Contohnya makam para raja, para wali, dan makam para sultan. C. Tulisan atau aksara. Sebelum Islam masuk, aksara India dipengaruhi oleh huruf Pautawa dari India. Setelah Islam masuk, huruf Arab mulai berkembang sehingga banyak karya sastra yang ditulis menggunakan huruf Arab Melayu. Menurut Islam, terdapat larangan membuat gambar atau lukisan berbentuk makhluk hidup, sehingga berkembang seni membuat tulisan Arab yang sangat indah disebut dengan kaligrafi. Dapat dijumpai dalam nisan Sultan Malik As-Saleh dan Kerajaan Samudra Pasai dan bangunan-bangunan masjid serta galeri seni atau di tempat-tempat lainnya. D.
D. Seni ukir. Selain kaligrafi, ada juga seni pahat dengan menggunakan tulisan Arab yang dipahatkan pada kayu yang disebut dengan ukiran. Hal ini dapat dilihat pada bangunan, seperti ukiran Jepara pada dinding Masjid Mantingan di daerah Jepara, keraton-keraton, nisan, makam, atau gapura. E. Seni sastra. Pengaruh budaya Islam dalam karya sastra ditemukan pada peninggalan berupa suluk, syair, dan hikayat. Suluk merupakan kitab yang menjelaskan masalah tasawuf. Contohnya, 1. Suluk Sukarsa yang berisi tentang cerita K.I. Sukarsa mencari ilmu sejati untuk mencari kesempurnaan. 2. Suluk Wijil yang berisi wejangan Sunan Bonang pada Wijil yang merupakan salah satu abdi dalam Rajab Majapahit. 3. Suluk Malang Sumirang yang berisi mengagungkan orang yang sudah mencapai kesempurnaan. Adapun contoh syair antara lain sebagai berikut. 1. Syair perahu yang isinya mengibaratkan manusia sebagai perahu. 2. Syair si burung pinggal yang isinya menggambarkan manusia sebagai seekor burung. F. Sistem kalender. Kalender yang digunakan sebelum masuknya Islam ke Indonesia adalah kalender Soka. Setelah masuknya Islam, mulai dikenal kalender yang menggunakan peninggalan Hijriah berdasarkan peredaran bulan. Tokoh yang merintisnya adalah Sunan Agung dari Mataram. G. Seni pertunjukan dan perayaan. Peninggalan seni bercorak Islam di bidang seni pertunjukan, diantaranya tari-tarian seperti tari saman dan saudati dari Aceh serta yang merupakan sarana penyiaran agama Islam. Selain itu, seni bela diri, contohnya silat dan debus dari Banten. Perayaan setiap bulan Rabiul Awal dalam rangka memperingati Nabi Muhammad SAW di Yogyakarta dan Surakarta dikenal dengan nama Sekaten. Perayaan Panjang Jimat di Cirebon yang dilakukan pada bulan Syuro Muharram dalam rangka mengenang kematian Sayyidina Husain, cucu Nabi yang terbunuh di Karlaba, Irak. Masyarakat Jawa mempunyai tradisi yang ditandai dengan membuat bubur yang dikenal dengan nama bubur syuro. Di Bengkulu dikenal perayaan Tobo ditandai dengan mengarak keranda, dan di Minangkabau dikenal dengan nama bulan Sanusan.